yang dimaksud dengan qiyamul lail bukanlah tarawih, tetapi adalah sholat tahajud. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pembahasan kita kali ini insyaallah yang berkaitan dengan apakah qiyamul lail, salat sunnah di waktu malam, berdiri salat sunnah di waktu malam sama dengan salat tarawih atau keduanya adalah salat yang terpisah. Paham tidak? Kenapa kita perlu membahas mengenai masalah ini? Karena sebagian umat Islam beranggapan bahwa yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah tarawih. Tarawih adalah qiyamul lail. Sehingga kalau misalkan mereka tarawih, sudah tidak perlu tahajud lagi, tidak disunahkan mereka tahajud lagi. Kalau mereka undurkan itu sholat tarawihnya di waktu tahajud, maka mereka sudah tidak perlu lagi sholat tarawih. Jadi dianggap tarawih dan qiyamul lail adalah sholat yang sama. Sholat sunnah yang sama, bukan sholat sunnah yang terpisah. Padahal paham ini adalah paham yang salah yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena mengenai qiyamul lail dan sholat tarawih itu jelas ulama terdahulu lewat Al-Quran dan lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dua sholat itu sebagai sholat yang terpisah. Dalil mengenai qiyamul lail adalah terdapat dalam Al-Quran. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan qiyamul lail wal muradu bil qiyamil laili huwa tahajjudu. Yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah tahajud, atau al muradu bil qiyamil laili tahajjud. Yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah tahajud. Hal ini kenapa dimaksud dengan qiyamul lail adalah tahajud? Supaya penjelasan Allah di dalam Al-Quran, kemudian penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya mengenai penyebutan qiyamul lail itu atau sholat malam itu jangan sampai berbentrok dengan hadis-hadis Nabi yang lain yang di sana dijelaskan mengenai berdiri sholat di bulan Ramadan. Paham tidak? Misalkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan itu di juz 15 suratul Isra, suratul wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Maka yang dimaksud di sini sepakat ulama adalah sholat tahajud. Kemudian hadis-hadis lain lagi seperti Nabi bersabda mengenai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ni'mar rajul Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma law kana yusallil laila. Law kana yusallil laila. Betapa bagusnya seorang laki-laki, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seandainya dia bangun sholat di waktu malam tahajud. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sampaikan, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan.
Dia bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Seperti itu. Paham tidak? Oke, ini hadis di sini tidak disebut nama Ramadan di dalamnya. Ayat Al-Quran juga tadi tidak disebut nama Ramadan di dalamnya, hanya disebut sholat malam. Sementara kaitan dengan sholat tarawih, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan jelas dan gamblang mengenai yang dimaksud dengan berdiri sholat di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Salah satu hadisnya adalah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa isi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadana. Man qama? Bukan Nabi bersabda man qama al-laila atau man qama qiyam al-laili. Tidak seperti itu. Nabi sabdakan barang siapa berdiri solat sunnah di bulan Ramadan. Iman wa ihtisabah. Dalam keadaan beriman. Wahtisabah dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Atas dasar hadis ini juga hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'muruhum fihi bi azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam dzambi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentarghib, membangkitkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum tanpa mewajibkan ke atas mereka, memerintahkan secara wajib. Jadi hanya targhib, memberi motivasi tanpa mengharuskan, mewajibkan bagi para sahabat. Apa motivasi dari Nabi kepada para sahabat? Khususan umumnya untuk umatnya sampai hari kiamat yang beriman kepada Allah dan Rasul dan apa-apa yang wajib diimani. Fayaqulu man qama, dalam targibannya seperti hadis sebelumnya, man qama, barang siapa yang berdiri Ramadana, berdiri mengerjakan sholat sunnah di bulan Ramadan, iman wa ihtisabah, dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka sama dengan hadis sebelumnya tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Paham tidak? Yang pertama hadis tadi perawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim, sementara hadis kedua perawinya adalah Imam Muslim. Atas dasar ini kata Imam Al-Karami, beliau berkata bahwa ittafaqu ala anna al-murada bi qiyami ramadana at-tarawih. Sepakat ulama yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, bukan sholat tahajud. Paham tidak? Dimaksud dengan sholat tarawih ada qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Kemudian wa ajma'atil ummatu ala masyru'iyatiha, dan sepakat umat ulama-ulama dari zaman sahabat sampai hari yang beliau menulis, dan sekarang kalau ada pun sekelompok yang keluar dari ijma, ya tidak dihitung itu. Tidak sepakat mengenai disyariatkan sholat tarawih.
Paham tidak? Makanya kalau mereka menjadikan hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagai dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tidak menambah di dalam dan di luar bulan Ramadan sholat malamnya itu lebih dari 11 rakaat, tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Jelas zahir hadis Nabi berarti di luar Ramadan 11 rakaat, di dalam Ramadan 11 rakaat. Paham tidak? Berarti nanti di dalam Ramadan Nabi tidak sholat tarawih lagi. Tidak sholat tarawih, sholat tahajud saja. Atau tarawih tidak tahajud. Otomatis hadis ini bentrok dengan hadis-hadis yang kita sudah sampaikan tadi itu. Maka untuk keluar dari selisih antara satu hadis dengan hadis yang lain, mau tidak mau, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi harus ditakwil, dimaknai, diambil makna yang supaya tidak berbentrok dengan hadis-hadis lain itu. Lalu apa makna hadis tadi? Hadis tadi kata para ulama, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud itu kalau orang-orang Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa hadis tadi itu, mengenai hadis tadi, bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah sholat tahajudnya Nabi 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Makanya menurut Hanafiyah, sholat tahajud tidak boleh lebih dari 8 rakaat, hanya 8 saja. Kemudian witirnya juga tidak boleh dari 3 rakaat, tidak boleh juga kurang. Di dalam dan di luar Ramadan. Paham tidak? Sementara ulama-ulama Syafi'iyah mengartikan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi bukanlah sholat tarawih, tetapi jumlah witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbanyak. Jadi Nabi tidak menambah witirnya itu melebihi 11 rakaat di dalam Ramadan ataupun di luar. Kurang boleh. Karena ada hadis-hadis lain juga yang mendukung. Bahkan satu boleh, seperti mana riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Maka khulasanya adalah sepakat ulama. Yang pertama, akan adanya disyariatkan sholat tarawih. Yang kedua adalah sepakat para ulama bahwa sholat yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan adalah sholat tarawih. Yang ketiga adalah yang dimaksud dengan qiyamul lail bukanlah tarawih, tetapi adalah sholat tahajud. Makanya tahajud berlaku setiap tahun, di dalam setiap hari di setiap tahun, di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Sementara qiyamul Ramadan hanya berlaku di dalam bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Karena ini ibadat khusus hanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Subhanallah.